Dalam proses ini, diperlukan pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia, yaitu dengan spiritualitas. Jadi spiritualitas itu merupakan bagian dari kesadaran secara ilahiyah. Spiritual membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang telah diberikan untuk segala hal secara holistik, yaitu seperti cara pandang menyeluruh sehingga mampu untuk menemukan hakikat di setiap suatu peristiwa yang terjadi. Jadi konsep spiritualitas itu seperti fitrah Allah atau panduan hati dan cara pandang yang menyeluruh. Jadi selain itu juga Syed Hasan Nashar juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia di era modern ini. Jadi, hal yang dilakukan untuk menghimbau manusia modern untuk memahami praktik tasyawuf, di mana seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itulah membuat seseorang menemukan jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Lalu selanjutnya, mengapa sih kesadaran spiritual itu sering disamakan dengan kesadaran Tuhan? Jadi, karena kesadaran spiritual merupakan kesadaran akan hakikat sejatinya manusia, sebagaimana roh yang merupakan kesadaran akan ketuhanan. Jadi spiritualitas itu dapat membantu manusia untuk menghadapi artinya hidup dan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Bagaimana Tuhan bisa dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Jadi, bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah, maka ia akan lebih suka berbicara dengan Allah. Dengan membaca firman-Nya, lebih suka berbincang dengan Allah dalam iktikaf, lalu lebih mengikuti perintah Allah. Selanjutnya selain perintah, dia juga lebih merasakan kehadiran Allah. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam spesifik sosiologis. Dalam sosiologis, agama itu dianggap sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku tertentu. Perilaku individu dan sosial yang digerakkan dengan kekuatan dari dalam dan disadarkan pada nilai-nilai yang diajarkan agama, yang menginternalisasikan dalam proses nilai sebelumnya. Manusia, masyarakat, kebudayaan tentu saling berhubungan, bukan? Baik secara dialektik atau komunikasi dua arah, ketiganya berdampingan dan berhimpitan, dan saling menciptakan dan meniadakan satu sama lain. Bagaimana sih Tuhan itu dirasionalisasikan dalam perspektif filosofi? Jadi, menurut Ibnu Rushd, menyelidiki terhadap alam semesta tidak bisa berjalan sendirian tanpa mengikuti metode penyelidikan yang digariskan oleh Al-Quran. Ibnu Rushd juga mencoba membuktikan Tuhan dengan dua penjelasan. Yang pertama adalah fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia, dibuat untuk kepentingan manusia untuk membuktikan akan rahmat Allah. Lalu yang kedua, keserasian alam yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan bukan karena sebuah kebetulan. Jadi, menurut para filosof Muslim klasik mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di semesta ini. Tuhan juga menjadikan sebab utama dari segala yang terjadi saat ini. Jadi, Tuhan itu merupakan wujud niscata, yang artinya Allah merupakan wujud dari adanya dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Lalu selanjutnya, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicari dari penjelasan atau dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan, yaitu seorang yang mengabdikan dirinya karena dimulainya dari Tuhan, yang artinya kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara bagaimana harus bisa diterima.
Jadi semua hal ini tuh berasal dari Tuhan itu sendiri, melalui cara agama, beribadat, dan cara memuji, serta cara mengagumi Tuhan. Contoh nih, dalam ajaran Islam, Allah menurunkan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui beliau menerima wahyu dan menekankan monoteisme, kepercayaan, dan terhadap satu Tuhan. Jadi dapat disimpulkan dalam perspektif teologis tidak terjadi atas kemampuan manusia. Apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan? Jadi, tajaliyat atau tajalli artinya adalah pencerahan, seperti penyikapan diri kepada makhluknya, seperti penyikapan diri kita kepada Allah yang tidak pernah terjadi berulang kali secara sama dan tidak akan pernah berakhir. Penyikapan terhadap Allah terjadi karena cahaya batinialah yang masuk ke dalam hati umatnya. Apa sih yang dilakukan manusia agar dapat konsisten dengan kebaikan dan kebenaran Tuhannya? Lalu, apa yang dilakukan oleh manusia? Yang pertama yang dapat dilakukan manusia adalah memohon keteguhan hati. Dengan hal tersebut, agar diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di jalannya. Yang kedua, mengimplementasikan ajaran agama Islam. Jadi, manusia itu dapat menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana bentuk ketakwaan kepada Allah. Lalu yang ketiga, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia itu dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dengan mengasah spiritualitasnya. Lalu yang keempat, menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan agama dan keyakinan seseorang dengan tidak merendahkan agama orang lain. Lalu yang terakhir adalah zikir. Dengan zikir itu dapat membuat hati selalu terbaut dengan Allah dan terhindar dari perbuatan yang buruk. Jadi inilah pembahasan mengenai bab 2. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.